Selamat pagi Bu Eka dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Krauna Zulmisi Vanka Nebula. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi. Kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan kritis dari segi sejarah dan perkembangannya. Pendekatan kritis mulai muncul pada abad ke-19. Saat itu tokoh komunikasi, Marx, berpendapat yang intinya adalah kita harus mulai kritis di era kapitalis yang penuh dengan penindasan terhadap pekerja bawahan. Marx juga menyatakan bahwa sikap kritis tersebut akan membawa kita ke revolusi. Berikut ada tokoh-tokoh yang karya-karyanya bermuatan teori kritis, yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Teori kritis awalnya bertujuan untuk menilai dan mengoreksi teori Marxian dan membongkar teori yang dikembangkan oleh Marxian melalui pengetahuan kritis. Pada tahun 1931, teori kritis mengalami perkembangan pesat di bawah pimpinan Horkheimer dengan idealismenya bahwa untuk menuju teori kritis dari yang sebelumnya berpedoman pada filsafat, masyarakat harus bersikap praktis, dalam artian lebih luas, mampu membawa perubahan sosial. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menunjukkan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Meskipun terdapat beberapa macam ilmu sosial kritis, menurut Sanjaja pada 1994, semuanya memiliki 3 asumsi dasar yang sama. Yaitu yang pertama, semuanya menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu sosial interpretif, yaitu bahwa ilmuwan kritis menganggap perlu untuk memahami pengalaman orang dalam konteks. Secara khusus, pendekatan kritis bertujuan untuk menginterpretasikan sebuah fenomena. Yang kedua, pendekatan ini mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usahanya untuk mengungkap struktur-struktur yang seringkali tersembunyi. Kebanyakan teori kritis mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas, sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk merubah kekuatan penindas. Yang ketiga, pendekatan kritis secara sadar berupaya menggabungkan teori dan tindakan. Teori-teori tersebut jelas normatif dan bertindak untuk mencapai perubahan dalam berbagai kondisi yang mempengaruhi hidup kita. Salah satu periode riset internet adalah Critical Cyberculture Studies yang merupakan periode ketiga. Menurut Silver pada tahun 2000, periode ini memiliki 4 karakter dasar. Yang pertama yaitu fokus eksplorasi kajian pada aspek interaksi sosial, kultural, dan ekonomi yang mengambil tempat secara online. Yang kedua, interaksi menjadi objek yang dikaji secara lebih mendalam. Yang ketiga, menggiatkan analisis terhadap pertimbangan atas jarak sosial, kultural, politik, serta ekonomi yang dalam hal tertentu dapat dan berpotensi sebagai penghambat bagi individu maupun kelompok untuk mengakses interaksi tersebut. Yang keempat, memberikan perhatian secara langsung maupun tidak terhadap fenomena teknologi termasuk melakukan rancangan terhadap proses tersebut yang ketika diimplementasikan merupakan bentuk-bentuk interaksi antara jaringan dan penggunanya. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih.